Yo cuy, balik lagi nih gua. Ternyata walaupun digempur dengan video yang pada dolar kuning semua ya kan, pada rame juga. Tapi ya sesak nafas juga gitu cuy kalau terus-terusan kayak gini. Tapi ya apa daya, siapa tahu gitu video yang ketiga ini bisa diamankan ya kan. Jadi tanpa basa-basi lagi, mari kita bahas part 3-nya dari manga yang berjudul Ambivalen Doteiwo Sutetara Shinusekai. Kemarin nyeritain Shindo yang udah dikasih genre romance dari autornya dengan si Hana gitu cuy. Dan karena Hana juga baru kuliah, di sini ia diajak room tour sama si Shindo, mulai dari tempat nge-gym, beberapa monumen, hingga banyak gerombolan cewek yang ia lihat. Shindo nggak menyangka cuy kalau pengkampungan mahasiswa ini bisa membludakkan angka cewek gitu di kampusnya. Cuma Shindo yakin gitu bisa bertahan asal dia onana gitu di rumahnya setiap harinya. Waduh, kayak kalian nih gue lihat-lihat. Nah, karena Shindo ini memandangi banyak cewek, di sini Hana itu bertanya cuy, apakah kau suka yang besar-besar? Cuma secara tiba-tiba mereka ditabrak oleh salah satu orang yang misterius. Dan setelah ia ditabrak secara nggak sengaja, Shindo ini memegang bungkus surgawi gitu cuy, yang entah punya siapa. Dan nampaknya itu milik orang misterius barusan cuy. Dan gak selang setelah itu ada barikade CDC cuy, yang bertugas menangani membludaknya virus ini. Dan ya mereka dilarang gitu keluar masuk dari kampus. Tempat kampus ini akan diisolasi cuy. Dan gak hanya di tempat ini doang gitu cuy, isolasi yang serupa sudah diluncurkan ke 30 tempat di seluruh Jepang. Yang membuat para mahasiswa ini menanyakan kenapa di tempat ini. Lalu dijelaskanlah bahwa ada salah satu dari 4 surgawi atau Raja Surgawi Ecchi cuy berhasil menyelinap di tempat ini. Sedikit gue jelasin kalau gelar Surgawi Ecchi ini adalah gelar seorang wanita yang karena nafsunya yaitu udah menghabisi orang lebih dari 1000 nyawa. Dan pernah gitu terjadi satu kotak laki-lakinya disikat habis, nggak tersisa oleh salah satu orang tersebut. Dan karena berbahayanya orang tersebut, maka dibuatlah barikade ini dan mengisolasi orang yang ada dalam kampus ini cuy. Ciri-ciri dari Surgawi Ecchi ini adalah orang yang menabrak Shindo dan Hana barusan gitu. Hanya satu cara cuy kalau mahasiswa ini ingin tidak terisolasi, yaitu dengan mereka bisa menemukan Surgawi Ecchi dan menangkapnya dengan caranya sendiri. Mungkin kalian beranggapan kalau barikade ini berlebihan cuy, cuma bayangin aja jika mereka itu nggak segera menemukan pelaku Surgawi Ecchi ini, maka tempat ini akan menjadi pertumpahan darah. Dan apa jadinya jika para lelaki benar-benar habis dieksekusi oleh Surgawi Ecchi dan menyisakan perempuan gitu. Ya, semua perempuan yang tersisa pasti dapat dipastikan gitu cuy untuk ditahan oleh pemerintah. Shindo sempat berpikir gimana ia bertahan sampai menemukan pelakunya. Dan ya, di pikiran Shindo terbesit kalau ia itu bisa menangkap pelakunya dengan bungkus surgawi yang ia pegang. Dengan mencocokkan bobanya, maka itulah pelakunya cuy. Dan disinilah perjalanan Shindo mencari boba. Gimana gue nyebutnya? Ya intinya mencari ukuran boba yang sesuai dengan bungkusnya. Karena mereka terisolasi, beberapa mahasiswa mendirikan tenda untuk mereka tinggali. Namun di balik semua itu kericuhan juga terjadi cuy. Karena semua orang di sini pasti punya kepentingan pribadi, entah pekerjaan atau seperti si Hana yang juga dia sebagai idol. Karena hal itu ngebuat semua orang itu bersemangat mencari pelakunya. Cuma usaha mereka berakhir sia-sia cuy. Dan salah satu cara yang bisa digunakan adalah ya cara sebelumnya dengan mencari boba yang sesuai dengan bungkusnya. Cuma ya, misi pertama adalah bertahan hidup. Jadi mereka itu mencoba untuk mendirikan tenda juga cuy. Dan Shindo memastikan kalau Hana nggak akan tidur di tendanya bukan. Cuma ya kalian tahu lah maksud dari Hana dilihat dari wajahnya cuy. Cuma Shindo akan mendirikan tenda sendiri gitu cuy di samping tenda Hana. Dan tiba-tiba ada beberapa cowok yang ternyata itu adalah temen dari Shindo. Shindo bersyukur cuy kalau teman-temannya itu masih bisa bertahan dari virus-virusnya. Ada Saotome dari klub radio,
Kuromegi dari klub matematika, Dekawana dari klub gym, sama cowok yang seperti kalian ini yaitu Koburi dari klub perkemahan cuy. Di sini Hana terkejut kalau Shindo itu punya banyak teman. Shindo bilang kalau dia itu punya banyak hobi, jadi nggak heran banyak teman dari berbagai klub. Dan karena mereka itu sama-sama suka sama anime ya kan, mereka itu menghabiskan waktunya untuk nonton anime di ruang klub anime cuy. Cuma di manakah anak-anak dari klub anime? Tanya Shindo. Dan yap, anak dari klub anime gak kuat menahan nafsunya cuy. Gara-gara apa? Ya cuma gara-gara saat mereka ini fap-fap sama cewek, suara ceweknya itu seperti suara di anime cuy. Lah kok gak ada gambarnya Min? Nih. Dan Shindo juga dikasih tahu kalau temen-temennya yang ada di klub TCG juga meninggal. Gara-gara apa cuy? Yap, mereka gak pernah mandi cuy. Ayo lo buat kalian yang gak pernah mandi. Yang ngebuat Shindo ini menangis dengan memegang bungkus surgawinya cuy. Sontak membuat mereka ini kaget. Dan yap, Koburi dengan wajah cabulnya, dia punya mata yang bisa melihat ukuran boba dari luarnya cuy. Ngebuat terdengar mudah untuk menangkap pelaku yang dicari Shindo gitu ya kan. Yap, bener aja cuy, Koburi ini bisa melihat ukuran dari Hana gitu cuy. Cuma dalam sekali lihat, waduh, dikarenakan ketertarikannya dengan boba dari kecil ngebuat dia itu menjadi pawang tentang ukuran boba setiap wanita cuy. Cuma dibalik semua itu, dia juga lemah terhadap nafsunya, yang ngebuat hanya hal kecil ngebuat dia ini harus onana cuy, agar bisa ngebuat nafsunya normal kembali. Dan di saat dia ingin pergi menyelesaikan urusannya, ia bertemu dengan cewek misterius yang menunjukkan bobanya ke Koburi secara live cuy. Dan yah, kenapa nggak ada gambar Min? Nih, di sisi lain teman yang lain itu mereka berdiskusi cuy kalau virus ini akan membuat orang itu meninggal dalam jangka 2 minggu setelah melakukannya. Oleh karena itu, jika ada yang terkapar, maka semua orang akan mencari tahu dengan siapa dia itu melakukannya dalam 2 minggu terakhir. Cuma di tengah diskusi mereka mendengar teriakan dari tempat lain gitu cuy. Dan yah, Koburi ditemukan terkapar. Sontak membuat semua orang ini panik cuy. Bukankah butuh waktu 2 minggu? Kata Shindo. Dan itulah kekuatan dari Raja Surgawi Ecchi cuy. Jika kau melakukannya, kau akan meninggal di tempat. Dan ya, Koburi meninggal gara-gara boba cuy. Semua merasa sedih gitu dan merasa sedikit lega juga cuy, karena dia itu berhasil merasakan boba yang asli di akhir hayatnya. Setelah semua itu terjadi, Shindo dilanda ketakutan cuy dengan adanya Raja Surgawi Ecchi ini di sekitarnya. Lalu ditanya sama si Hana, apakah kau baik-baik saja? Di sini Shindo ngejawab kalau dia itu baik-baik aja cuy, tapi sebelum itu dia akan onana dulu gitu agar nafsunya bisa ditahan. Lalu si Hana bilang ke Shindo, kau itu sangat besar dan menonjol dalam segala hal di depan teman-temannya yang lain, ngebuat kericuhan gitu cuy di antara mereka. Dan semua yang udah terjadi, Shindo ini ngelampiasin emosinya di tempat dia nge-gym cuy. Cuma di saat dia asik berolahraga, tiba-tiba ada salah satu cewek yang tiba-tiba naik gitu cuy ke atas Shindo. Shindo kaget cuy, dikarenakan ini cewek misterius tiba-tiba mau membuka bajunya. Ternyata dia adalah Kyokawa, yang salah satu cewek yang terkenal cantik gitu cuy di tempat kampusnya yang sekarang. Dan ya, gua skip. Ya, ini bener-bener vulgar parah cuy. Cuma singkatnya ya kan, Shindo ini berhasil menolak cewek tersebut sampai cewek ini terjatuh dari badan Shindo. Ini cewek malah menangis cuy, karena dia ini pertama kalinya ya kayak gitu dan berujung penolakan dari Shindo. Dan si Kyokawa ini adalah seorang pencinta sains cuy sebelumnya. Cuma karena banyak pembicaraan kalau orang seperti Kyokawa ini masih perawan, ngebuat dia itu ingin ngebuka segel anunya cuy. Oh iya, sedikit info cuy. Sebelumnya Shindo itu udah mencoba nempelin bungkus surgawinya ke boba Kyokawa, dan itu nggak sesuai. Jadi ya bisa dikatakan kalau dia bukan pelakunya cuy. Lanjut, dan di sini karena Kyokawa ini nggak pernah berinteraksi dengan orang, dia itu ngecoba buat gabung dengan orang-orang cuy. Cuma ia bener-bener gak bisa mengikutinya. Dan Kyokawa bener-bener minta maaf tentang apa yang terjadi kepada Shindo barusan cuy. Karena Kyokawa ini merasa sedih, Shindo itu bilang ke Kyokawa kalau itu bukan masalah. Dengan Kyokawa yang seperti itu, maka kau peduli dengan orang lain cuy. Dan Kyokawa adalah orang yang baik, kata Shindo, yang ngebuat Kyokawa ini terpukau ke Shindo cuy. Lalu gak lama setelah itu muncul Hana cuy dengan bilang, kalau kau seperti itu ke semua gadis, maka kau seperti playboy. Padahal ya, walaupun kau adalah seorang perjaka.
Dan di sisi lain, jika pelakunya itu bukan Kyokawa, maka mereka harus mencarinya lagi. Lalu si Kyokawa ini bilang kalau dia itu sebelumnya melihat seseorang yang seperti ciri-ciri pelakunya cuy, masuk ke dalam tempat gym. Dan ya, itu berarti dia ada di tempat tersebut. Apakah Shindo akan berhasil menemukan pelakunya? Kita juga nggak tahu cuy, karena bakalan dilanjut di part selanjutnya. Ya, di sini gue sedikit cerita cuy, kalau sebelumnya video gue yang dua-duanya dolar kuning gitu, gue masih bisa lanjut berkat dukungan kalian. Ada yang nyemangatin gue lah, bahkan ada yang ngasih super thanks. Sumpah, gue thank you banget sama kalian-kalian. Dan gue pastiin gitu, jika antusias kalian masih sebesar ini, bakalan gue lanjutin pembahasannya. Jadi segitu dulu pembahasan manga dari gue. So, gue Ramstaku. Thank you.